Assalamualaikum. Apa kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Oke. Siapa yang hari ini nggak hadir? Siapa? Banyak ya? Oke. Azril, apa kabarnya Azril? Sakit ya? Oke. Coba periksa dulu kebersihan di bawah meja. Silakan. Ya, berdiri dulu semuanya, periksa kerapian. Oke. Dasinya, coba dasinya. Dulu. Silakan satu orang ketua kelas berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang bank syariah. Masih ingat apa itu bank syariah? Bank yang menjalankan sistemnya dengan syariat Islam. Bank syariat itu bank yang mengandung syariat Islam. Baik, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temennya. Nah, di depan sini kalian bisa lihat ini ada gambar bank, ya kan? Bank syariah. Kemudian yang satunya gambar apa? Tadi kalian ikut sosialisasi di bawah ya tentang ini. Ya, tadi bank apa tadi? Bank BNI. Bagus. Bank BNI itu masuknya bank syariah atau bukan? Bukan. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang ada namanya asuransi syariah. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa menceritakan gambar tersebut? Ya, Alta, bagus. Gambar sebelah kiri adalah orang yang hidup dengan kekayaan. Di sebelah kanan orang hidup dengan kemiskinan. Kalau gambar yang sebelah kiri itu gambar yang menceritakan tentang kekayaan dengan harta yang berhamburan. Kalau yang sebelah kanan itu orang yang dijatuhkan dengan kemiskinan. Tepuk tangan dulu. Nah, persepsi Bapak seperti ini. Itu adalah dua gambar. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah orang kaya yang hidupnya menghambur-hamburkan uang. Sementara yang di bawah orang yang sama saat dia jatuh miskin. Artinya apa? Kita ketika memiliki suatu kelebihan harus merencanakan hidup kita. Ketika kita Allah berikan kekayaan, belum tentu kedepannya kenikmatan itu akan terus ada pada kita. Bisa jadi Allah mencabut kenikmatan itu sehingga kita jatuh miskin. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalian sudah tahu belum asuransi itu apa? Untuk kalau kita meninggal kenapa ada asuransinya? Oke. Kalau menurut saya itu bisa jadi tunjangan setelah orang tiada. Kayak misalnya asuransi itu dibulatkan sebagai uang atau apa. Berarti kalian sudah mengerti nih salah satu bentuk asuransi. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang asuransi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian Bapak harapkan bisa menganalisis implementasi fikih muamalah tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyajikan nanti paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Oke. Sekarang Bapak minta kalian membentuk 3 kelompok. Silakan. Ini Bapak berikan kelompok 1 ya, yang ini. Baik, LKPD-nya Bapak sudah bagikan, silakan kalian diskusikan, kalian explore, cari sumber-sumbernya, dan kalian berikan apa kesimpulannya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok.
Oke, waktunya berakhir. Sekarang kita akan presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis, pengertian, dan prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks berbagi risiko dan ketidakpastian. Sistem ini didasarkan pada kontrak saling membantu dan berbagi risiko di antara kelompok orang yang terkait dalam kontrak tersebut. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan beberapa prinsip utama. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana asuransi syariah memastikan kesesuaian dengan hukum syariah? oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Perusahaan asuransi syariah biasanya memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan semua operasi dan transaksi perusahaan sesuai dengan hukum syariah. Dewan ini terdiri dari ahli hukum Islam yang berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerjasama kami. Hasil kerja kelompok kami. Masalah ini prinsip dasar. Prinsip dasar asuransi konvensional berproteksi berdasarkan prinsip transfer. 2. Penggunaan dana resmi. Dalam asuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan asuransi dan digunakan untuk membayar klaim. 3. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Asuransi syariah harus bekerja sesuai dengan hukum syariah. Manfaat dan keunggulan asuransi syariah. 1. Sistem berbasis keadilan. Asuransi syariah dirancang untuk memastikan keadilan dan transparansi bagi semua peserta. 2. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bagi mereka yang menghargai prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, asuransi syariah memberikan cara untuk mereka mendapatkan perlindungan asuransi tanpa melanggar keyakinan mereka. 3. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya. Dalam asuransi, bagaimana dana prima atau kontribusi yang dikelola dibandingkan dengan asuransi konvensional? Terima kasih. Dalam asuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan asuransi dan digunakan untuk membayar klaim. Sementara dalam asuransi syariah, dana premi atau kontribusi dikumpulkan dalam suatu pool atau tabaru yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk kepentingan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produk-produk asuransi syariah. Ada berbagai produk yang ditawarkan dalam asuransi syariah yang umumnya dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah. Asuransi jiwa syariah adalah produk yang melindungi peserta terhadap resiko yang berhubungan dengan kematian, cacat permanen, atau penyakit kritis. Produk asuransi jiwa syariah umumnya meliputi perlindungan jiwa, pendidikan, pensiun, dan kesehatan. Kedua, asuransi umum syariah. Produk yang melindungi peserta dari berbagai resiko kerugian atau kerusakan properti seperti... Tanya Pak, apa yang terjadi jika klaim asuransi syariah ditolak? Jika klaim ditolak, peserta harus diberikan alasan penolakan tersebut. Mereka kemudian memiliki hak untuk mempertanyakan atau mengajukan banding atau keputusan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Baik, kita sudah menyelesaikan presentasi dan juga tanya jawab. Bapak ingin memberikan sedikit penguatan materi terkait asuransi syariah. Asuransi itu berasal dari kata insurance atau pertanggungan. Pengertiannya asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak. Siapa? Yakni pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi. Jadi kalian harus tahu istilah-istilahnya ya dalam asuransi itu. Yang pertama ada namanya pemegang polis. Siapa itu pemegang polis?
Ya, pemegang polis itu adalah kita yang menjadi nasabah dari perusahaan asuransi. Jadi ada namanya premi. Premi itu adalah timbal balik dari perusahaan asuransi kepada kita. Bisa berupa barang, bisa berupa ganti rugi. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah asuransi syariah dirancang untuk memastikan keadilan dan transparansi bagi semua peserta. Pembagian risiko dan keuntungan yang adil membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari solusi asuransi yang berlandaskan prinsip keadilan. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam asuransi syariah. Keuntungan dan kerugian dibagi di antara semua peserta dan perusahaan asuransi. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini. Ya, Bapak ingin menanyakan, apakah kalian sudah memahami prinsip-prinsip asuransi syariah? Kelompok 1? Sudah? Sudah ya, alhamdulillah. Kelompok 2? Alhamdulillah sudah. Kelompok 3? Oke, alhamdulillah. Kalian sudah tahu ya bedanya antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, sudah tahu? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Bapak berikan kuis ya, silakan kalian kerjakan di WA group. Sudah, silakan dikerjakan ya. Bapak berikan waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Oke, waktu kita juga sudah berakhir, alhamdulillah. Minggu depan kita akan membahas tentang koperasi syariah. Oke, jadi silakan kalian baca-baca di rumah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya kalau ada yang salah dari Bapak. Kita akhiri sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.